Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 secara resmi telah menaikkan surat pengunduran diri. Alasannya seperti dia sebutkan dalam video yang ditujukan kepada kader Golkar itu untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Airlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ini agak aneh, apa maksudnya ya stabilitas transisi pemerintahan? Karena selama ini toh Airlangga itu kan sudah terlibat langsung dalam Koalisi Indonesia Maju ya, dan ini kelihatannya dia memang bersiap-siap untuk menjadi bagian penting nanti dari pemerintahan Prabowo Gibran. Dan dia sendiri kan sudah menyatakan bahwa Golkar itu menginginkan untuk mendapatkan jatah 5 kursi gitu ya. Setelah menyatakan pengunduran dirinya hari Ahad 11 Agustus 2024 itu Airlangga langsung mengemasi barang-barangnya dari rumah dinasnya di komplek rumah dinas menteri di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Di lokasi saat Airlangga berkemas-kemas itu tampak antara lain Wakil Ketua Umum Partai Golkar Doli Ahmad Kurnia dan juga Erwin Aksa, serta juga ada anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Maman Abdul Rahman. Apakah setelah memutuskan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga itu juga sekaligus mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di Kabinet Jokowi Ma'ruf? Spekulasi itu tampaknya akan terjawab dalam beberapa hari ke depan. Namun kemarin setelah mengemasi barang-barangnya dari rumah dinas, Airlangga Hartarto itu langsung terbang ke IKN itu untuk menghadiri jamuan makan malam di Istana Negara di IKN, dan hari ini pagi ini rencanakan akan mengikuti sidang kabinet perdana di Istana Negara di IKN. Artinya sampai pagi ini Airlangga itu masih menjadi Menko Perekonomian. Mundurnya Airlangga Hartarto secara mendadak ini memang sangat mengejutkan. Beberapa hari sebelumnya kita memang mendengar adanya rumor politik yang sangat kuat, ada gerakan untuk mendongkel Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar, dan ini kembali muncul setelah sebelumnya juga muncul isu ini. Seorang tokoh senior Golkar ketika saya tanya meresponnya dengan menyatakan bahwa isu kudeta di Golkar itu merupakan hal yang biasa dan memang selalu terulang gitu. Erlangga kan sebelumnya juga sempat digoyang dengan isu Munaslup juga ya. Alasannya pada waktu itu Airlangga Hartarto karena dianggap gagal menjalankan amanat Munas yang menugaskan Ketua Umum Partai Golkar itu untuk menjadi calon presiden pada pemilu 2024 kemarin. Namun boro-boro jadi calon presiden ketika Golkar bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, akhirnya mengusung pasangan Prabowo Gibran, dan lagi-lagi Golkar tidak juga mendapat posisi apapun dalam kontestasi Pilpres pada tahun ini. Namun isu untuk mengkudeta Airlangga Hartarto itu mulai reda setelah Airlangga itu mengumpulkan 38 ketua DPD Golkar di Bali pada 31 Maret 2024. Jadi seluruh Indonesia ya. Nah, ini ketua DPD 1 itu dikumpulkan dan kemudian mereka membuat semacam deklarasi atau kebulatan tekad gitu kalau di masa Orde Baru menolak desakan untuk melakukan munaslup melengsarkan Airlangga. Para tokoh senior Golkar seperti Ketua Dewan Pembina Abu Rizal Bakri dan juga Ketua Dewan Penasehat
Luhut Panjaitan yang hadir dalam pertemuan yang waktu itu dikemas dalam acara buka puasa di kawasan Nusa Dua Bali itu. Luhut bahkan pada waktu itu bersuara keras meminta agar kader Golkar jangan mau diatur-atur orang luar. Siapa yang dimaksud oleh Luhut sebagai orang luar ini? Banyak pengamat itu maupun spekulasi gitu yang muncul bahwa tokoh yang dimaksud sebagai orang luar yang coba mengatur-atur Golkar itu adalah Presiden Jokowi. Dan ini Jokowi coba masuk ke Golkar itu melalui proksinya, yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil ini dikabarkan bergerilya menemui para ketua DPD. Karena itu Airlangga Hartarto kemudian bergerak cepat mengumpulkan para ketua DPD tingkat 1 itu. Dan isu Munaslup untuk mengkudeta Airlangga itu sementara mereda. Apalagi setelah hasil pemilu legislatif itu Golkar panen besar. Tidak hanya di DPR RI tapi juga di berbagai daerah. Di DPR RI ini kan perolehan kursi Golkar tuh naik cukup dramatis karena dari sebelumnya 85 menjadi 102, jadi ada 17 kursi. Ini posisinya berada di bawah PDIP yang kali ini tuh kursinya turun sangat signifikan dari 128 hanya menjadi tinggal 110. Dan yang juga cukup mengejutkan dan sekaligus menarik, itu perolehan kursi Golkar pada pemilu legislatif kali ini lebih tinggi dibandingkan Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Nah, ini kok Gerindra malah tidak dapat kotel efek dari Prabowo Gibran, tapi yang dapat kotel efek itu justru Golkar. Karena itu Airlangga dianggap sukses memimpin Golkar dalam pemilu legislatif kemarin. Sementara di Pilpres, Airlangga mengklaim kontribusi Golkar itu terbesar dalam pemenangan Prabowo Gibran. Karena itu kemudian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa partainya itu menuntut untuk dapat jatah 5 kursi. Dan kalau perlu itu lebih ya. Posisi Airlangga itu tidak juga goyah ketika dia itu pada bulan Juli kemarin dia diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi ekspor CPO. Erlangga diperiksa cukup lama ini. Ada yang media menyebutnya 12 jam, ada yang menyebutnya 13 jam, tapi 12 jam lebih ya sesungguhnya gitu ya. Dan ini kan menunjukkan betapa seriusnya kejaksaan dalam memeriksa Airlangga Hartarto. Dan banyak yang menduga pada waktu itu Airlangga Hartarto langsung ditahan. Namun ternyata tidak, Airlangga Hartarto kemudian melenggang keluar dan sampai sekarang ini tidak ada kabar berita kelanjutan kasusnya. Sampai kemudian dalam 2 pekan terakhir ini muncul kembali ada upaya kudeta baru terhadap Airlangga. Kala itu banyak yang mengait-kaitkan kudeta ini karena ketidakpuasan para kader karena kendati mereka memenangkan pemilu legislatif tapi tidak bisa memperjuangkan para kadernya itu untuk maju di pilkada. Sebagai contoh yang paling mencolok adalah kasus Musa Rajeksa, Ketua DPD 1 Golkar Sumatera Utara yang pernah menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara. Dia ini kan sukses menaikkan kursi Golkar di Sumatera Utara menjadi pemenang, ya, menjadi terbanyak di DPRD sampai 22 kursi dari sebelumnya 17 kursi. Dan pada waktu itu DPD Golkar Sumatera Utara juga menginginkan agar Musa Rajeksa ini yang menjadi calon gubernurnya. Tapi kemudian ternyata Erlangga justru memberikan mandatnya itu kepada menantu Pak Jokowi, yakni Bobi Nasution yang sekarang menjadi wali kota Medan. Pada waktu itu sesungguhnya mereka mungkin masih bisa menerima kalau kemudian Bobi itu menjadi kader Golkar. Ternyata tidak, karena dia kemudian justru malah memilih bergabung dengan Partai Gerindra menjadi kader Partai Gerindra. Ini memang cukup mengecewakan kader-kader di Sumatera Utara. Kasus di Jabar juga begitu, kasusnya Ridwan Kamil yang kemudian harus bertarung di Jakarta, walaupun sekarang mungkin dia merasa lebih lega maju ke Jakarta karena lawan calon independen, bukan lawan Anies Baswedan begitu. Tapi tiket calon gubernur di Jawa Barat itu juga diserahkan ke kader Partai Gerindra, yakni Deddy Mulyadi. Belum lagi kasus di Banten karena ternyata Golkar ini sekarang ditinggalkan oleh koalisi partai-partai yang lain untuk maju menjadi calon gubernur, yakni Airin, ini mantan wali kota Tangerang Selatan ya. Dan ini rencananya justru Airin nanti akan berkoalisi dengan PDIP. Tapi dalam kasus Airin kabarnya karena Airin sendiri yang menolak ketika disodorkan nama kader Gerindra untuk menjadi calon gubernurnya begitu. Karena itu kemudian Gerindra mengambil inisiatif untuk membangun koalisi dengan partai-partai lain termasuk partai-partai yang tadinya mengusung
Anies Baswedan dan Muhaimin pada Pilpres lalu yang disebut sebagai koalisi perubahan, yakni Nasdem, PKB, dan PKS. Desas-desus adanya upaya kudeta terhadap Erlangga itu semakin menguat ketika hari Rabu lalu Ketua Dewan Pembina Golkar, Abu Rizal Bakri, itu membuat keterangan tertulis yang dikirimkan ke media, yang dia mengingatkan agar para kader Golkar itu taat pada keputusan partai bahwa Munas itu akan dilaksanakan secara normal pada bulan Desember. Jadi itu adalah keputusan dari Munas. Jadi tidak ada percepatan pergantian kepengurusan melalui Munaslup. Hal yang sama itu juga disampaikan oleh Luhut yang di Golkar ini menjadi Ketua Dewan Penasehat. Luhut itu bahkan membuat sebuah video dan ini kelihatannya videonya dibuat ketika dia bertemu dengan Erlangga Hartarto. Luhut mengingatkan agar kader Golkar itu taat pada kesepakatan atau ketentuan di keputusan dari partai untuk menggelar Munas itu pada bulan Desember, dan kali ini Luhut kembali mengingatkan agar kader dan partai dan pengurus partai Golkar itu menjaga kekompakan dan jangan mau, tentu tepatnya ya, jangan mau diatur-atur oleh orang luar. Nah, ini siapa orang luar? Itu lagi. Nah, tiba-tiba saja Sabtu kemarin Erlangga Hartarto itu kemudian menaikkan surat pengunduran diri, dan ketika ditanya oleh wartawan hari Ahad ini di IKN, ya Luhut menyatakan karena itu sudah keputusan dari Erlangga, dia menghormati keputusan dari Erlangga itu. Padahal sebelumnya kan dia pasang badan agar Erlangga tidak mengundurkan diri. Keputusan Erlangga untuk mengundurkan diri itu tampaknya disampaikan atau justru malah jadi bahasan, bukan disampaikan. Kalau disampaikan kan berarti itu inisiatif dari Erlangga. Ini pasti jadi pembicaraan ketika dia bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka hari Jumat 9 Agustus 2024. Media menyebutkannya bahwa ini terjadi pertemuan empat mata dengan Jokowi, dan kabarnya dalam pertemuan itulah Erlangga Hartarto itu didesak untuk mundur gitu. Tepatnya ada yang menyatakan bahwa dia diberi pilihan-pilihan karena ada kasus-kasus hukumnya. Ya, kalau dia akan terus ngotot bertahan di posisinya, ya kasus itu akan dilanjutkan begitu ya. Nah, kepada wartawan yang mewawancarainya setelah lebih dari 1 jam bertemu dengan Jokowi, Erlangga mengaku bahwa dia tidak membahas persoalan Munaslup Partai Golkar. Katanya dia justru membahas masalah-masalah perekonomian yang terjadi saat ini. Dan ketika ditanya apakah itu membahas Munaslup Golkar, Erlangga justru menyatakan bahwa Partai Golkar itu solid. Itu dia kembali lagi menyatakan itu solid itu. Sampai 2 kali dia menyatakan solid itu, dan kata dia Munas itu akan tetap dilaksanakan bulan Desember sesuai dengan keputusan partai. Nah, sampai sekarang ini akhirnya banyak yang bertanya-tanya apa yang terjadi kok tiba-tiba Erlangga menyerah dan mengundurkan diri. Karena kalau soal rencana Munaslup itu memang saya sebut tadi berkali-kali, dan bahkan tahun yang lalu itu juga sempat menjadi topik pembicaraan yang sangat ramai, dan itu dikait-kaitkan lagi dengan Pak Jokowi yang katanya ingin mengambil alih Partai Golkar. Dan pada waktu itu sampai Pak Jokowi sendiri membantah soal itu, bahwa itu katanya urusan internal, itu seperti dikatakan oleh Pak Jokowi pada waktu itu. Ini memang agak mengejutkan ya, kalau ada Abu Rizal Bakri dan Luhut udah pasang badan, tapi tiba-tiba Erlangga tetap mundur. Ini banyak yang mengkait-kaitkan mundurnya Erlangga itu karena dia ditekan oleh Jokowi. Sementara Kejaksaan Agung itu kepada media juga menyatakan kasus pengusutan korupsi ekspor minyak goreng yang melibatkan Erlangga Hartarto itu masih terus berjalan. Sementara pada hari Jumat kemarin itu juga ada ormas yang bernama Ampera itu juga melaporkan Erlangga Hartarto ke Barreskrim dan juga Kejaksaan Agung. Ini berkaitan dengan diloloskannya atau dilepaskannya 26.000 lebih kontainer yang selama ini tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Priok di Jakarta ya. Nah, tapi sebenarnya pada waktu itu yang melakukan seremoni pelepasan ke Tanjung Priok itu adalah bukan hanya Erlangga Hartarto, tapi dia juga bersama Menteri Keuangan dan juga Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Ini juga politisi Partai Golkar. Peristiwanya itu terjadi pada tanggal 18 Mei 2024 lalu. Apakah dalam kasus hukum itu kali ini ya Erlangga Hartarto itu tidak lagi dilindungi oleh Jokowi? Karena ya tugasnya untuk mengamankan kepentingan rezim Jokowi itu sudah selesai. Anak Jokowi yakni Gibran sudah menjadi wakil presiden, sudah terpilih. Dan kemudian untuk menantunya di Medan, Bobi Nasution juga sudah diberi mandat oleh Partai Golkar. Nah, itu jadi pertanyaan, kalau kemudian
Airlangga Hartarto sudah menuruti semua kemauannya Jokowi, masa masih juga kemudian dibiarkan kasus-kasus hukumnya itu bergulir dan dia tidak dilindungi lagi. Nah, kalau kemudian dikait-kaitkan dengan pernyataan dari Luhut, adanya campur tangan orang luar, dan itu banyak dihubung-hubungkan dengan nama Jokowi, nah ini yang saya kira menjadi sangat menarik. Sama seperti isu kudeta sebelumnya, nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia itu disebut-sebut sebagai calon ketua umum Golkar yang dipersiapkan untuk menggantikan Airlangga. Ini karena memang kelihatannya kalau kita lihat kedekatan antara Pak Jokowi sekarang ini luar biasa. Jadi di antara menteri-menteri sekarang kelihatan yang paling dekat dengan Pak Jokowi, yaitu Bahlil. Ini foto-foto kedekatan Bahlil dengan Pak Jokowi itu banyak juga beredar. Dan bila kemudian Bahlil nantinya mengambil alih Golkar, berarti Golkar itu akan berada di bawah kendali Jokowi. Mengapa kok dipaksakan sekarang dan tiba-tiba ini munaslupnya? Ya ini yang kabarnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus. Jadi kalau memang betul seperti itu ya karena saat ini kan dan sampai 20 Oktober nanti itu Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dengan begitu dia masih bisa mengerahkan semua sumber daya kekuasaannya di pemerintahan gitu. Nanti kalau sudah tanggal 20 Oktober ya saya kira kuatannya Pak Jokowi itu sudah nggak bisa memaksakan untuk dilaksanakan Munaslup kalau itu memang keinginan dari Pak Jokowi. Nah ini nantinya setelah Golkar itu diambil alih oleh Jokowi, maka bargaining Jokowi terhadap Prabowo itu kemudian menjadi sangat kuat kembali gitu ya. Karena kan Golkar ini sekarang menjadi parpol kedua yang memiliki kursi di parpol nomor 2 yang memiliki kursi terbanyak di parlemen. Jadi pertanyaannya sekali lagi, apakah benar ini gunjang-ganjing di Golkar ini merupakan upaya Jokowi mengambil alih Golkar melalui proksinya Bahlil? Ini kan seperti biasa istana juga membantahnya. Tapi seperti saya sebutkan kan bahwa isu bahwa Jokowi mau mengambil alih Golkar itu bukan isu yang baru. Karena pada tanggal 27 Juli 2023 yang lalu itu isu ini juga ramai dan Jokowi pada waktu itu langsung membantahnya. Menurut Jokowi pada waktu itu ya itu urusan internal Golkar. Nah sekarang kita tinggal tunggu bagaimana kelanjutannya kemudian di tubuh Golkar ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan mereka Selasa besok itu akan menggelar rapat pleno. Siapa yang akan menjadi PLT, kemudian dan kemudian sampai pembentukan panitia Munaslup untuk memilih ketua umum definitif. Kabar yang santer berkembang bahwa yang akan menjadi PLT itu sementara adalah Agus Gumiwang Kartasasmita ini, dan Agus ini kan sekarang bersama-sama dengan Airlangga Hartarto berada di kabinet ya. Kalau Airlangga menjadi Menko, sementara Agus menjadi Menteri Perindustrian. Tapi kabarnya meskipun sama-sama Golkar dan sama-sama di kabinet, hubungan keduanya ini tidak cukup akur gitu. Jadi dia bukan faksinya Airlangga gitu, sebut seperti itu. Dan padahal sekarang ini dengan posisi pengunduran diri dari Airlangga ya, Airlangga itu sudah bukan lagi ketua umum dari Partai Golkar. Jadi ini dia sudah nggak punya kewenangannya, sudah dilucuti ya. Kembali ke pertanyaan awal, apakah Airlangga juga akan mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Perekonomian? Saya kira ini tergantung dengan kasus hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Agung dan yang baru dilaporkan oleh Ampera ke Barreskrim dan Kejaksaan Agung. Ini berkaitan tadi kasus pelepasan ribuan kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya. Bila kasusnya berlanjut dan dia jadi tersangka, maka Presiden Jokowi itu pasti akan melakukan reshuffle, dan walaupun ini tinggal beberapa bulan, dan Airlangga Hartarto juga harus mengundurkan diri sebagai Menko. Setelah itu Presiden Jokowi tentu akan menunjuk Menko penggantinya, pengganti dari Airlangga, atau karena waktunya tinggal sebentar itu Menko Perekonomian ad interim gitu. Siapa yang akan mengisi posisi Airlangga? Lagi-lagi nama Bahlil yang muncul. Sebelumnya pada pekan lalu nama Bahlil itu juga disebut-sebut akan menggantikan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Beritanya sangat santer, dan Pak Arifin Tasrif itu ketika ditanya oleh wartawan dia tidak membantah tapi tidak juga membenarkan. Walaupun soal ini sudah dibantah oleh Mensesnek ya Pak Pratikno. Tapi Arifin Tasrif ketika ditanya oleh wartawan, dia mempersilahkan wartawan untuk ditunggu saja begitu. Sementara Arifin Tasrif sendiri kelihatannya santai menanggapi isu dia bakal dicopot itu. Kenapa isu ini Arifin bakal dicopot? Ini kan berkaitan dengan konflik antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, karena Arifin Tasrif ini adalah menteri, walaupun dia bukan kader PDIP, dia yang sangat dekat dengan Megawati. Sampai hari ini Arifin Tasrif tetap menjabat sebagai Menteri SDM.
Sekali lagi, keputusan Airlangga yang tiba-tiba mundur menjelang akhir masa jabatan, Jokowi ini sangat-sangat mengejutkan. Tampaknya kita harus bersiap-siap menghadapi berbagai kejutan ya, mulai dari ini sampai tanggal 20 Oktober nanti ketika Pak Jokowi secara resmi lengser dari kepresidenan. Semua ini karena keinginan Pak Jokowi untuk terus melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai cara termasuk melalui politik dinasti. Saya Arsum Norif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.